Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan model persediaan bahan baku dengan mempertimbangkan waktu kadaluarsa menggunakan EOQ single item menjadi EOQ multi item. Presentasi ini disusun oleh Dini Rizky Setiadi dengan NPM 2130120, Muhammad Rifki Aliandra dengan NPM 2130125, Damar Adi Sonianto dengan NPM 2130133, Adam Arsan Aufar dengan NPM 2130143, dan Novel Arif Febrianto dengan NPM 2130144. Pada tahap yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky Aliandra. Baik, terima kasih, Damar. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pengembangan sistem yang telah dilakukan. Nah, jadi latar belakangnya itu aktivitas kehidupan persediaan hampir selalu diperlukan, baik dalam kegiatan pribadi, rumah tangga, maupun kegiatan usaha. Yang membedakan persediaan tersebut adalah jenis dan jumlah barang. Nah, penelitian mengenai pengendalian persediaan untuk barang yang dapat kadaluarsa telah dilakukan secara intensif oleh beberapa peneliti. Salah satunya menyusun satu model persediaan untuk barang-barang yang berkurang kuantitas dan kualitas dengan cepat dengan berjalannya waktu hingga kemudian mencapai waktu kadaluarsa. Barang-barang jenis ini diantaranya adalah bunga, buah-buahan, dan produk bahan makanan lainnya. Penelitian berikutnya berkembang dengan memperhatikan diskon harga. Hal ini disebabkan oleh perlunya pemberian diskon harga untuk meningkatkan penjualan bagi barang yang akan kadaluarsa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval Arik. Oke, terima kasih buat Andra. Pada slide berikutnya itu ada identifikasi permasalahan. Yang mana pada yang pertama itu terdapat permasalahan apa yang menjadi penyebab biaya persediaan bahan meningkat. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan jumlah bahan yang dipesan apabila bahan tersebut memiliki waktu kadaluarsa yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, mengapa dalam mempertimbangkan waktu kadaluarsa perlu menggunakan EOQ. Lalu berikutnya itu ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya itu yang pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab biaya persediaan bahan meningkat. Kedua, untuk mengetahui cara menentukan jumlah bahan yang dipesan apabila bahan tersebut memiliki waktu kadaluarsa yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara penggunaan EOQ dalam mempertimbangkan waktu kadaluarsa. Dan di manfaatnya itu terdapat 3. Yang pertama itu mengetahui bahwa waktu kadaluarsa dapat menyebabkan biaya persediaan meningkat. Yang kedua, mengetahui bahwa EOQ dapat menentukan jumlah bahan yang dipesan apabila bahan tersebut memiliki waktu kadaluarsa. Yang ketiga, memiliki cara penggunaan EOQ waktu persediaan bahan baku yang memiliki waktu kadaluarsa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dindi. Oke, terima kasih Pak Arik. Kemudian lanjut ke penjelasan berikutnya yaitu tentang deskripsi sistem yang dimana ini tuh menggambarkan atau flowchart ini menggambarkan suatu alur kerja. Yang pertama adanya pengumpulan data tiap item, yang kedua melakukan hitung EOQ tiap item, kemudian memutuskan jikalau cukup maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penerimaan item, lalu mengupdate persediaan item atau hitung total biaya persediaan. Kemudian jikalau tidak cukup, langkah selanjutnya adalah kehitung jumlah pemesanan yang dibutuhkan, lalu buat pesanan baru dan atur lead time dan proses pengirimannya. Kemudian setelah update persediaan item atau hitung total biaya persediaan, dilanjutkan dengan persediaan mendekati titik pemesanan ulang. Jikalau tidak, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu evaluasi persediaan dan biaya persediaan keseluruhan, kemudian selesai. Lalu di sini juga terdapat identifikasi variabel yang dimana di sini terdapat B yaitu pemesanan kembali, kemudian ada CK, biaya kekurangan bahan per unit per periode perencanaan, lalu ada CKD, biaya kadaluarsa bahan, ada CKN, biaya kekurangan bahan,
ada CO, biaya pemesanan, ada TC, total biaya persediaan, ada PC, biaya pembelian, ada OC, biaya pemesanan, lalu ada HC, biaya penyimpanan, dan yang terakhir ada SC, biaya shortage. Kemudian terdapat deskripsi model dasar, yang dimana model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah model persediaan yang memperhitungkan waktu kadaluarsa bahan untuk mencapai total biaya persediaan yang minimum. Kemudian, model pesanan EOQ ini dasarnya dalam model yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan secara ekonomis untuk meminimalkan total biaya persediaan. Oke, next. Kemudian di sini juga terdapat penjelasan pemodelan atau asumsi model gitu ya. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam awal pembuatan model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat pemakaian diketahui dengan pasti. Yang kedua, pemesanan hanya dilakukan untuk satu jenis barang. Yang ketiga, jumlah permintaan yang dilakukan adalah tetap atau konstan. Asumsi-asumsi yang digunakan ketika telah diberikan pemodelan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis item yang dipesan sebanyak 3. Kemudian yang kedua, permintaan didapat dengan membangkitkan bilangan random berdistribusi normal. Yang ketiga, lead time pemesanan sebesar 26 hari. Yang keempat, semua komponen biaya, diskon serta harga jual barang kadaluarsa untuk tiap jenis item berbeda-beda, kecuali biaya pemesanan. Kemudian terdapat juga pengembangan model yang dimana ini merupakan jumlah yang memberikan keseimbangan antara biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan sehingga dapat biaya total minimal. Total biaya pada EOQ adalah seperti rumus yang ada di berikut. Dengan rumus TC sama dengan PD ditambah S per TS ditambah DTS per 2 dikali PH. Lalu pada kasus persediaan yang mengizinkan kekurangan bahan, komponen total biaya persediaan dipengaruhi pula oleh biaya back order dan biaya loss sales. Kemudian total biaya untuk EOQ ini juga untuk back order yang diizinkan adalah dengan rumus sebagai berikut. TC sama dengan PD plus S per TS plus DTS per 2 PH plus DTS PH per PH plus CB pangkat 2 per 2 dikali CB. Lalu terdapat rumus juga M sama dengan Q CB per PH plus CB TB plus TSM per Q dan juga TS akar dari 2 SPH plus CB per DPH CB. Oke, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adam, Mangga. Adam. Baik, terima kasih untuk Dindi. Selanjutnya ada pengujian model dan hasil analisis, di mana pengujian model ini yang hasil simulasi yang telah dilakukan menunjukkan perubahan bahwa biaya simpan hingga sampai 40% tidak memberikan pengaruh terhadap variabel keputusan selang waktu siklus atau TS, namun berpengaruh terhadap besarnya maksimum persediaan atau M. Nah, perubahan harga jual bahan kadaluarsa sebesar 20% maupun 40% menyebabkan perubahan pada keputusan selang waktu siklus pemesanan, terutama saat harga jual naik sehingga 40%. Nah, perubahan biaya simpan hingga 40% ini tidak memberikan pengaruh terhadap variabel keputusan yang diambil untuk mendapatkan total biaya persediaan minimum. Hal ini dapat dilihat dari besarnya selang waktu siklus dan persediaan maksimum yang tidak membentuk pola seiring berubahnya biaya simpan. Lalu untuk analisis modelnya sendiri, perubahan dari model EOQ yang digunakan atau Economic Order Quantity Single Item menjadi EOQ multi item ini akan memiliki beberapa dampak yang perlu dipertimbangkan. Nah, dampak-dampak atau aspek yang perlu diperhatikan yaitu pertama ada kompleksitas perhitungan, kedua penanganan kadaluarsa, ketiga variabilitas permintaan dan pengaruhnya terhadap kadaluarsa, keempat penentuan prioritas, dan kelima pengendalian persediaan yang efisien. Nah, lalu bisa ditarik kesimpulan bahwa peralihan ke EOQ multi-item juga membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks dan pemodelan yang lebih rinci. Nah, data yang akurat dan sistem manajemen persediaan yang canggih diperlukan untuk mengimplementasikan model EOQ multi-item dengan efektif. Dengan demikian, perkembangan model persediaan bahan baku dengan mempertimbangkan waktu kadaluarsa menggunakan EOQ multi-item ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan persediaan, pengurangan biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan bahan baku. Baik, cukup. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.